Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi OpenGL dan penggambaran objek sederhana menggunakan library OpenGL ini. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah menginstalasi depC++. Jadi pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana proses instalasi depC++, tetapi saya hanya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi library atau memasukkan library ke dalam software depC++ ini. Silahkan teman-teman semua untuk melakukan instalasi depC++ terlebih dahulu, baru ikuti langkah-langkah yang ada di video ini dalam proses instalasi library yang ada pada Freeglot atau OpenGL. Silahkan teman-teman ekstrak WinRAR ini, Freeglot ini. Di dalam Freeglot ini ada bin, include, dan lib. Ini adalah beberapa file yang akan kita masukkan kepada software depC++ kita nantinya. Nah, yang pertama itu ada bin. Bin di sini ada dua, yang satu untuk 64 bit. Pastikan komputer atau laptopnya yang 64 bit itu mengcopy ataupun memasukkan filenya yang berformat 64 bit, dan yang 32 bit silakan memasukkan yang 32 bit yang ini. Nah, untuk yang 64 bit silakan dikopikan Freeglot-nya, copy, dan kita pastikan di sistem 32-nya. Ini C.2/Windows/System 32. Kita pastikan di sini System 32. Nah, ini sudah ada saya kopikan. Silakan teman-teman kopikan ke atau dipastikan di System 32-nya. Oke. Baik, jadi Freeglot-nya sudah masuk ke System 32. Yang berikutnya itu kita ada include. Include ini ada GL-nya, ada 4 buah, ada Freeglot, Freeglot XTC, Freeglot STD, dan Glot. 4 buah ini kita kopikan, dan kita pastikan di software atau tempat instalasi depC++-nya. Di sini, di dalam Windows. Jika dia yang 64 bit laptopnya atau komputernya, dia ada di x86 posisinya, di program file x86. Di sini ada depC++, ada min-gw64, kemudian x86, kemudian include, kemudian gl, dan kita pastikan di sini. Oke, ini karena sudah ada saya pastikan 4 file tadi, 4 file yang sama. Kita replace saja. Oke, di sini sudah masuk ke 4 file yang ada di dalam include tadi. Oke, kemudian yang terakhir adalah lib ya. Di situ ada yang 64 bit dan ada yang 32 bit, itu yang di luar. Nah, silakan copy bagi yang laptop yang 64 bit, berarti ada dalam folder x64. Kita copy kedua-duanya. Kita masukkan ke dalam folder RIP yang ada di depC++-nya. gw x86 lib, kita pastikan di folder lib. Nah, jadi setelah kita melakukan pengkopian dan memastikan file-file tadi ke dalam depC++, berarti proses instalasi OpenGL terhadap depC++ itu telah selesai kita lakukan. Setelah kita melakukan proses instalasi, berikutnya adalah proses penggambaran objek sederhana. Jadi kita akan belajar bagaimana cara penggambaran objek sederhana menggunakan library OpenGL dan depC++ ini. Silahkan dibuka depC++-nya. Baik,
Untuk membuat objek sederhana pada DevC++ ini menggunakan library OpenGL, yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah project baru. Ya, caranya seperti ini, file, new project, ya, ambil konsol aplikasi, kemudian rubah nama projectnya. Misalkan saya contohkan objek sederhana. Oke, kita simpan di dalam folder yang kita inginkan. Di sini saya di dalam folder project, saya simpan. Oke, silakan dihapus saja semuanya. Nah, di sini kita akan memberikan perintah, ya, perintah-perintah untuk penggambaran objek-objek yang akan kita gambar, ya, gambar objek-objek apa saja yang akan kita gambar. Yang pertama yang akan kita lakukan saat ini adalah membuat kanvasnya terlebih dahulu. Jadi untuk menggambar sebuah objek kita harus membuat kanvasnya terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik, ini adalah perintah yang akan kita masukkan ke dalam project yang telah kita buat. Yang pertama adalah include studio, yang kita panggil dulu library-nya. Ini library dari OpenGL itu sendiri. Kemudian di sini kita nanti untuk user view void, ya, void user draw ini adalah tempat kita pembuatan objek. Jadi misalnya kita ingin membuat objek sederhana seperti titik, garis, poligon, poligaris dan yang lainnya, itu di sini kita memberikan perintahnya. Kemudian untuk perintah yang ini adalah fungsi untuk menampilkan atau memanggil objek yang dibuat. Kemudian di sini untuk mengatur posisi layar dan yang lainnya, baik itu nama layarnya, ukuran layarnya, posisi layarnya dan yang lainnya. Ini untuk settingan warnanya, itu warna putih. Ini adalah perintah atau kode untuk membuat sebuah kanvas yang akan kita gambar nantinya. Oke. Selanjutnya, setelah kita, silakan teman-teman ketikkan perintah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada DevC++-nya untuk dapat kita menjalankan project ini. Ya, dia ada dalam folder pilihan project option, itu parameter. Nah, kita isikan linkernya, ya, isikan parameternya di sini. Untuk parameternya, itu ada LOpenGL32, LFreeGlued, dan LGlue32. Ini adalah parameter yang kita gunakan agar project ini dapat kita jalankan. Kemudian OK. Ya. Kemudian kita bisa menjalankan project ini. Kita pastikan dulu project ini sudah OK atau belum. Kita coba run, compile, yes. Ya, kita simpan dulu, dia minta simpan projectnya. Itu nama projectnya adalah objek sederhana. Oke, simpan. Nanti dia di compile. Oke, ini dia adalah kanvas yang kita buat, ya. Dia akan berlatar belakang putih. Jadi nanti di kanvas ini kita akan melakukan proses penggambaran, baik itu gambar titik, garis, poligaris, poligon dan yang lainnya. Baik itu objek yang berbentuk ataupun hanya objek-objek sederhana. Di sini tempat kita melakukan penggambarannya. Sekarang kita coba contohkan membuat sebuah titik, ya. Baik, ini adalah perintah untuk membuat sebuah titik. Ya, coba kita run lagi. Nah, ini akan menjadi sebuah titik. Ini ukuran titiknya ini saya buat besar, jadi dia menjadi seperti ini. Ya, misalnya di sini titiknya 1.0, ya. Coba kita run lagi.
lebih kecil di sini. Ya, ini titiknya. Jadi jika ukurannya kita perkecil. Ini dia. Oke, kita buat lagi 9. Kemudian ini untuk posisinya X dan Y ya. Ini misalnya posisinya sama-sama di 250. Coba kita buat di 250, berarti dia sama-sama X-nya di 250, Y-nya 250. Coba kita run lagi. Nah, dia akan bergeser pada posisi 250 dan 250. Baik, mungkin itu saja untuk penggambaran objek sederhana mulai dari kampas dan pembuatan titik. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dipelajari kembali ya, bagaimana proses instalasinya tadi, dan bagaimana pembuatan kanvas, dan bagaimana penggambaran objek sederhana seperti titik yang terakhir ini. Baik, saya cukupkan untuk video kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.